Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 11 MIPA. Jadi, apa kabar semuanya? Jadi, sambil ngabuburit nungguin buka puasa, karena kita kan nggak boleh ngabuburit di luar rumah. Jadi, enaknya hari ini kita belajar kimia untuk ngabuburit nunggu buka puasa. Oke, jadi karena pembelajaran kita tetap masih online dengan kondisi yang masih belum membaik, jadi kita masih pembelajarannya tetap online, kita harus tetap berdoa untuk kelangsungan hidup kita biar normal seperti biasanya, bisa belajar di sekolah, bisa les langsung bertatap muka dengan tentor-tentor di Erlangga. Jadi semoga segera pulih kondisinya dan kita tetap belajar sesuai apa yang sudah kita lakukan pada pertemuan selanjutnya. Oke, jadi pertemuan hari ini kita mulai materi baru, yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi kelarutan dan hasil kali kelarutan nanti akan saya jadikan 2 kali pertemuan. Jadi hari ini untuk pertemuan pertama dan untuk pertemuan kedua untuk minggu depan. Jadi materinya saya bahas menjadi dua subbab. Oke. Yang pertama, kelarutan dan hasil kelarutan yang kita bahas apa? Yaitu yang pertama tentang kelarutan sendiri. Nah, kelarutan sendiri itu apa? Kelarutan itu dia memiliki simbol F, atau kalau dalam bahasa Inggris dia solubility. Coba kalian cari di kamus, nanti kalau kelarutan itu pasti bahasa Inggrisnya solubility. Jadi dia lambangnya yaitu S. Nah, secara pengertian kalau kelarutan itu yaitu jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Nah, kelarutan dinyatakan dalam mol per liter. Nah, jadi dapat dirumuskan S sama dengan N per V, di mana S itu yaitu kelarutan, sedangkan N sama dengan mol dan V sama dengan volume. Jadi sebenarnya kalau S itu dia rumusnya sama kayak molaritas. Jadi kalau molaritas itu kan rumusnya gini, M besar sama dengan N per V juga ya. Kalau molaritas itu dia kan N per V juga. Jadi kalau molaritas itu kan M-nya besar sama dengan N juga kecil per V. Jadi dia juga per volume. Nah, tapi kalau karena M itu dia kan molaritas, jadi dia kelarutan sebenarnya hampir sama. Cuma kalau dalam materi ini kita pakai S itu kalau molaritasnya itu kita pakai S. Jadi rumusnya itu hampir sama untuk molaritas sama kelarutan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya habis kelarutan kita akan membahas tentang, nah ini materinya yang inti, yaitu tetapan hasil kali kelarutan atau biasanya disebut KSP. Jadi tetapan hasil kelarutan itu apa? Yaitu pada suatu keadaan jenuh dalam larutan akan terjadi kesetimbangan antara proses pelarutan dan pengkristalan. Jadi tetapan hasil kelarutan, jadi dia yaitu proses antara kesetimbangan antara suatu zat yang melarut dengan yang mengkristal. Nah, tetapan kesetimbangan kelarutan, garam-garam sukar larut dan larutannya disebut tetapan hasil kelarutan. Jadi tetapan kesetimbangan untuk kelarutan garam-garam yang sukar larut. Jadi kebanyakan kalau KSP dia itu digunakan untuk garam-garam yang sukar larut. Jadi nilainya itu untuk garam-garam yang sukar larut dia disebut KSP atau tetapan hasil kali kelarutan. Nah, persamaannya yaitu kayak gini. Persamaan kesetimbangannya kayak gini. Misal ada suatu senyawa AX, BY, X sama Y-nya itu kita sebut dia indeks. Kemudian berarti kalau diionkan dia jadi XAY plus, Y-nya ini ion, X-nya ini dia koefisien, ditambah YB X min. Nah, kemudian maka KSP-nya kayak gini. Jadi AY plus X-nya di sini, X-nya ini
Xn di sini, ini dia jadi pangkat di sini. Nah, Y yang koefisien dia jadi pangkat. Jadi koefisiennya itu dia jadi pangkat. Nah, jadi rumusnya KSP sama dengan ini AY plus Y. AY plus ini kan dia dalam bentuk ion. Kemudian X-nya itu koefisien. Dia kalau dalam persamaan KSP dia akan menjadi pangkat. Sedangkan kalau Bx min berarti Bx min ini dalam bentuk ion. Y-nya itu kan koefisien. Dia akan menjadi pangkat. Nah, seperti itu. Kemudian contohnya kayak gini. Tuliskan persamaan keseimbangan untuk CaF2. Nah, langkah pertamanya kita harus mengionkan. CaF2 itu kalau diionkan gimana? CaF2 berarti kalau diionkan dia akan jadi Ca2 plus 2F min. Ingat dia dibalik. Jadi kalau untuk F itu biasanya kan F saja. Ca itu dia golongan 2 berarti Ca2 plus. Berarti Ca2 plus 2F min. Nah, persamaan KSP-nya gimana? Berarti Ca2 plus, karena di sini dia koefisiennya cuma 1, berarti pangkatnya cuma enggak gitu. Pangkatnya juga 1, berarti dia kalau pangkat 1 enggak perlu ditulis. Sedangkan F min, berarti di sini kan ada 2F min. Ionnya yaitu F min, tetap ditulis di sini F min. Nah, kemudian 2 ini dia sebagai koefisien, berarti dia ditulis sebagai pangkat. Karena di sini koefisiennya 1, berarti di sini harusnya kan pangkat 1. Karena di sini pangkat 1 itu enggak ada, kalau pangkat 1 itu kan enggak perlu ditulis, jadi enggak usah ditulis. Jadi persamaan KSP-nya yaitu Ca2 plus F min pangkat 2. Oke, kayak gitu. Jadi kalau misal ada yang kesulitan boleh langsung ditanyakan ya. Oke, selanjutnya hubungan kelarutan dan hasil kelarutan. Tadi kalau kelarutan itu kan S. Hasil kali kelarutan yaitu dia KSP. Hubungannya gimana, Kak? Nah, hubungannya kayak gini. Nah, tetapan hasil kali kelarutan itu ditentukan oleh konsentrasi ion-ion terlarut dalam air pada keadaan jenuh. Contohnya kayak gini. Ada Ag2CrO4. Kemudian kalau dia diionkan dia akan jadi 2Ag+. Kemudian jadinya ditambah CrO4 2-. Nah, tadi kelarutan itu kan S, ya kan? Kelarutan itu kan S ini. Nah, jadi yang kita jadi patokan itu S. Ag2CrO4 jadi kayak persamaan mol. Masih ingat kan persamaan mol? Kalau koefisiennya 1 di sini 1S. Kalau koefisiennya 2 di sini berarti dia 2S. Kalau koefisiennya 1 berarti dia juga 1S. Karena apa? Di sini kan dia ini kan mulanya. Berarti kalau Ag2CrO4-nya S, berarti untuk 2Ag berarti 2S. Kalau untuk 1CrO4 berarti 1S. Nah, KSP-nya berarti Ag plus karena dia koefisiennya di sini 2, berarti di sini pangkatnya 2. Kemudian CrO4 2-, koefisiennya 1, berarti pangkatnya 1. Nah, terus berarti tinggal dimasukkan Ag plus, tadinya di sini 2S, berarti ditulis 2S pangkat 2. S-nya berarti ini kan 2S. Berarti tinggal kamu masukkan ke sini. Nah, ini berarti untuk Ag plus 2S berarti ditulis 2S. Tetap rumusnya pangkat 2. Untuk S, CrO4 min, CrO4 2- kan S. Berarti dia kamu masukkan ke sini jadi S. Tuh, berarti CrO4 2-. Tuh. Kemudian berarti hasilnya gimana? 4S pangkat 3. Berarti 2S pangkat 2 kali S. 2S pangkat 2 itu kan 4S pangkat 2 dikali S. Berarti 4S pangkat 3. Maka hubungan kelarutan sama KSP itu kayak gini. Jadi kita harus memasukkan dia pada persamaan reaksinya menggunakan prinsip persamaan mol. Jadi kalau koefisiennya 1 itu S, koefisiennya 2 berarti dia 2S. Koefisiennya 1 berarti juga 1S. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Nah, pengaruh
kalau ion senama itu ke dalam larutan akan menggeser posisi kesetimbangan menuju ke arah reaksi pengendapan, atau keberadaan ion senama akan memperkecil kelarutannya. Jadi adanya ion senama itu dia memperkecil kelarutannya. Nah, ion senama itu gimana? Contohnya kayak gini. Nah, pada suhu tertentu hasil kali kelarutan MsO4 adalah 6,4 kali 10 pangkat min 6. Kelarutan MsO4 dalam K2SO4 0,1 M adalah, nah berarti ini yang dinamakan ion senama karena di sini kan ada MsO4, di sini ada K2SO4. Nah, caranya gimana? Nanti kita lihat reaksinya dulu. Yang pertama K2SO4, kalau diionkan dia akan jadi 2K plus sama SO4 2-min. Kemudian kan kalau K2SO4 itu 10 pangkat min 1, berarti untuk 2K plus, berarti dia 2 kali 10 pangkat min 4. Terus kalau untuk SO4 2-min berarti dia 10 pangkat min 1. Nah ini, kalau untuk K2SO4 berarti dia kan 10 pangkat min 1, berarti kalau untuk 2 berarti 2 kali 10 pangkat min 1. Untuk SO4 2-min berarti 10 pangkat min 1. Nah, kemudian untuk MsO4 diionkan dia akan jadi M2 plus SO4 2-min. Nah, kalau MsO4-nya S, M2 plusnya berarti S, SO4 2-minnya juga S, karena koefisiennya kan sama-sama satunya. Nah, yang dinamakan ion senama itu ini, SO4 2-min ada SO4 2-min. Berarti ini dia sama. Berarti nilai S yang merah ini sama dengan nilai S yang di atas. Berarti caranya gimana sih? Yang ditanyakan, yang diketahui kan KSP-nya MsO4-min. Berarti KSP-nya MsO4-min kalau dimasukkan ke persamaan jadi M2 plus SO4 2-min. Kemudian KSP-nya tadi kan 6, kita masukkan KSP-nya berarti 6,4 kali 10 pangkat min 6. M2 plus berarti S. Nah, SO4 2-min itu kita dapat dari, kalau MsO4 ini kan ada M2 plus sama SO4 2-min. Di sini kan tadi nggak ada, ini kan tadi nggak ada, berapa? Tetap S. Nah, ini kita ambil dari persamaan yang pertama, dari 10 pangkat min 1. Berarti ini kan tinggal dimasukkan ke sini. Jadi 6,4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan S kali 10 pangkat min 1. Nah, jadi S-nya tinggal kita hitung seperti persamaan biasa, jadi 6,4 kali 10 pangkat min 5. Jadi kalau dalam ion senama berarti dalam dua senyawa ada dua ion yang sama gitu. Ada beberapa ion, ada dua ion mengandung ion yang sama. Nanti ion yang satunya bisa dicari, kita masukkan penggantinya di persamaan yang kedua. Jadi itu pengaruh ion senama. Nah, pembahasan kita sudah sampai sini saja dulu. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama kelarutan, yang kedua KSP-nya gimana, yang ketiga itu hubungan kelarutan dan KSP, dan yang terakhir yaitu tentang ion senama. Jadi kalau misal di sekolah ada tugas, pasti di sekolah kan juga banyak tugas ya, itu boleh langsung kalian tanyakan ke saya. Terus selanjutnya kita coba latihan soal ya. Latihan soal yang pertama yaitu jika kelarutan Mg3PO4 2 kali dalam air adalah A mol per liter, maka KSP Mg3PO4 2 kali adalah, berarti kita harus nyari persamaan KSP-nya. Langkah pertama, nah kayak tadi, berarti kita harus nyari ionisasinya. Jangan lupa kalau mengionkan itu tinggal dibalik. Berarti Mg2 plus pangkat M3Mg2 plus ditambah 2PO4 2 min. Oh maaf, PO4 3 min ya ini. Nanti bisa kalian cek. Ini dia sebenarnya 3 min. Oke. Kemudian, nah kalau di sini karena dia nggak ngaruh, tetap nanti yang dipakai kan koefisiennya. Karena di sini S,
koefisiennya 1, berarti kalau koefisiennya 3 berarti dia 3S. Kalau koefisiennya 2 berarti 2S. Sehingga nanti diperoleh KSP sama dengan Mg2 plus pangkat 3, ya kan? Karena koefisiennya 3 berarti dia pangkat 3. PO4 3 min pangkat 2 karena di sini koefisiennya 2. Jadi KSP-nya sama dengan tinggal dimasukkan. Ini 3S dimasukkan ke Mg, kemudian 2S dimasukkan ke PO4 2 min. PO4 3 min. Berarti 3S pangkat 3, 2S pangkat 2. Jadinya 27. Ini 27 pangkat 3 kali 4S pangkat 2. Oke. Kemudian selesai, tinggal kita cari KSP-nya. Berarti totalnya dikalikan 108 pangkat S kali S pangkat 5. Karena tadi jika kelarutannya itu A, ya kan? Di sini sudah ada A, berarti S-nya tinggal diganti A. Berarti KSP-nya 108 A pangkat 5. Oke. Tuh, jadi tinggal dimasukkan ke, yang penting yang langkah pertama yang harus kalian pahami itu menuliskan ionisasinya dulu. Jadi kalau kalian bisa menuliskan ionisasinya, pasti langkah berikutnya itu tidak kesulitan. Oke. Yang nomor 2, jika KSP CuCl3 adalah X, maka kelarutan CuCl3 dalam air adalah, nah, solusinya sama, berarti CuCl3 diionkan jadi Cu2 plus 3Cl min. Kemudian ini berarti S, koefisiennya 1S, berarti kalau koefisiennya 3 berarti 3S. Sehingga diperoleh KSP sama dengan Cu2 plus Cl3 min. Berarti KSP sama dengan S. Berarti kayak tadi tinggal dimasukkan. S-nya ini dimasukkan ke Cu, 3S-nya dimasukkan ke Cl. Berarti S dikali 3S pangkat 3. Hasilnya apa? 2S, 27 pangkat S 3. Kemudian berarti KSP-nya sama dengan 27S pangkat 4. Nah, sedangkan yang dicari itu kan apanya? Yang dicari kan S-nya. Jika diketahui KSP-nya sama dengan X, berarti X sama dengan 27S pangkat 4. Berarti untuk S-nya akar 4 dari X per 27. Oke, sudah selesai pertemuan hari ini. Kalau misal ada yang kurang jelas, boleh silakan langsung ditanyakan, boleh langsung WA pribadi ke saya, atau ada tugas-tugas dari sekolah, monggo silakan langsung ditanyakan. Nah, sekian ya. Jadi selamat belajar adik-adik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh pH terhadap kelarutan, dan yang kedua tentang reaksi pengendapan. Jadi tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, jaga kesehatan. Jangan kemana-mana kalau bisa, kalau nggak perlu tetap di rumah saja, nggak perlu keluar-luar. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.